kalau mau bicara soal kekayaan intelektual, ini saya dulu diajarin ya oleh teman-teman deputi bahwa nggak boleh lagi ngomong hak kekayaan intelektual, istilahnya harus kekayaan intelektual, nggak pakai hak lagi, catat itu. Jadi bukan HKI tapi udah kekayaan intelektual, KI atau IP. Ya. Saya pernah diundang oleh WIPO tahun 2019 oleh kepala WIPO sebelumnya sekarang di Jenewa, ya. Luar biasa WIPO itu sebagai organisasi yang ngurusin World Intellectual Property Organization atau ngurusin IP, mereka adalah lembaga PBB yang paling kaya. Karena apa? Karena mereka akui mereka paling kaya karena mungkin banyak kontribusi yang diberikan kepada badan tersebut pada saat mereka mengurus KI di seluruh dunia. Mereka tuh kaya-kaya. Ada satu pejabat Indonesia sekarang di situ, bekas dubes kita di sana. Siapa lupa namanya? Hasan Clay. Waktu saya kesana masih Hasan Clay, dubes kita di Geneva waktu itu. Tapi beliau saking terlibatnya dalam WIPO itu menjadi apa ya sekarang? Deputy Pak, Deputy Director General. Deputy ya, Deputy Director General. Director General itu sangat sangat berkuasa, sangat dihormati. Ini deputinya. Jadi lumayan orang Indonesia ada di sana loh. Nggak banyak orang Indonesia yang bisa mencapai tingkatan itu gitu. Baiklah, mungkin tidak banyak yang kita tahu bahwa tahun 2021 yang lalu kita di dunia ini merayakan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif. Ya, Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, Tahun Ekonomi Kreatif itu diantaranya diusulkan oleh teman-teman kita di Bekraf waktu itu. Ya, jadi ada peran-peran kita yang lumayan dianggap di sana, termasuk juga penyelenggaraan WCCE World Conference on Creative Economy pertama di Bali, diselenggarakan oleh Bekraf, yang sekarang masih terus berjalan dan terdaftar di PBB sebagai salah satu kegiatan ekonomi kreatif di dunia. Ada angka yang menarik kalau saya kan suka otak-atik angka gitu. Ada angka menarik yang dipakai atau yang ada di ekonomi itu angka 24. Anda bisa tahu ya, angka 24 ya. Kenapa? Undang-undang ekonomi kreatif yang kami bersama lahirkan di Bekraf itu Undang-Undang 24 tahun 2019 di ujung masa jabatan saya. Lalu 3 tahun kemudian, hampir 3 tahun kemudian lahir. Jadi undang-undang aja kan nggak cukup ya. Undang-undang cukup baik, kita punya undang-undang ekonomi itu cukup baik. Tapi kemudian lahir peraturan pemerintah 24 juga di tahun 2022 yang lalu. Nah ini memang peraturan ini menekankan kepada bagaimana hak cipta atau karya intelektual itu bisa menjadi fidusia, bisa menjadi jaminan. Ini yang masih diolah, kita juga masih pusing ya. Termasuk kali kita mesti bantu Pak Erik, mesti bantu panel Pak Joshua untuk bisa benar-benar bukan hanya aturan yang sudah ada, tapi menggolkannya sebagai suatu hal yang praktikal. Gitu. Ya, walaupun kita nggak tahu juga uangnya untuk apa gitu nanti ya, tapi yang harus ada satu sistem yang bisa menjadikan hak karya intelektual menjadi jaminan untuk seseorang meminjam uang atau apapun ya, sehingga bisa meningkatkan lebih jauh lagi kesejahteraan mereka. Tapi KI itu sendiri ya, kekayaan intelektual itu sendiri kalau diurus dengan baik, sekarang pemerintah sudah sangat turun tangan dengan kebijakan-kebijakannya, itu juga sudah bisa menyejahterakan para seniman dan para pencipta. Saya mau sedikit Pak Neil ya, saya mau sedikit singgung, mungkin Pak Neil juga mau bawain ini nih, kayaknya sama juga nih, tapi nggak apa-apa ya, karena ini saya juga ambil dari beberapa sumber tentang tadi ya PP atau peraturan pemerintah 24 2012 ini ada 5 urgensi ya, kalau kata Kemenparekraf ada 5 urgensi kenapa PP itu lahir. Tentunya turunan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif 24 2019 tadi, yaitu sebagai amanat undang-undang Ekraf ya. Kedua, Ekraf ini dianggap sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional karena sudah nyata growth-nya atau pertumbuhannya luar biasa.
Hanya saja kemarin dibatasi oleh pandemi, tapi sekarang kembali lagi. Salah satu contoh aja, konser-konser yang konser-konser musik itu luar biasa setiap saat sold out. Bahkan saya dengar kemarin ini satu pertunjukan stand up comedy, ya, siapa namanya yang ateis itu? Coki, kita Galung ya? Coki Pardede itu sold out loh, dengan tiket 1 juta katanya. Habis 4.000 tiket. Coba, itu hanya satu orang berdiri aja. Itu kan daya cipta seseorang. Artinya ada kekuatan pasar yang mulai menggeliat kembali setelah pandemi. Lalu tadi 3, peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual sebagai basis dari ekonomi kreatif. Ya, itu yang perlu dilihat, dan stimulus dan bagi pengembangan ekonomi kreatif. Karena begitu ada PP ini, ya, semuanya menjadi bukan hanya PP-nya aturan yang bisa berjalan atau tidak, tapi ada semacam pengakuan yang lebih jauh tentang kekayaan intelektual yang bisa menjadi stimulus pengembangan ekonomi kreatif ke depannya. Saya masih ingat waktu dulu film aja diangkat dari data negatif investasi, kan cita-citanya supaya Hollywood datang ke Indonesia. Itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Tapi ada feeling di antara pekerja film Indonesia bahwa dengan dibukanya investasi dunia untuk bisa investasi di Indonesia, itu kita menjadi bagian dari pemain dunia. Itu ya sudah meningkatkan gairah. Sampai sekarang film itu, setiap hari nih pasti banyak yang tahu, produksi film itu banyak sekali, ya. Banyak sekali produksi film sekarang. Banyak film baru. Ada yang sukses, ada yang enggak, tapi itu normal gitu ya. Tapi itu luar biasa kegairahan ini. Jadi kalau ada aturan kekayaan intelektual yang lebih dan ekosistem kekayaan intelektual yang lebih bagus lagi, ini akan semakin memperbesar kontribusi ekonomi kepada perekonomian nasional. Sebelumnya KI adalah jaminan pelengkap dari pengakuan utang, sekarang dapat menjadi jaminan utama. Cuma sekali lagi, tugas panel ini harus bisa nih dengan OJK dan kalau dia harus bisa melahirkan aturan yang praktikal, ya. Kita bantu lah dari Kadin. Nah, makanya saya tadinya mau kasih judul dari keynote ini adalah judulnya adalah tadi inventor dan investor, ya. Karena dua pihak ini, inventor dan investor itu harus kerjasama untuk bisa membesarkan, yang dibantu oleh kebijakan yang dilahirkan oleh orang-orang seperti Pak Nel ini dan Pak Erik Sarupi. Mana Pak Erik Sarupi? Pak Erik, ya, bantu Pak Erik supaya inventor bisa hidup, investor bisa jadi kaya juga sama-sama, yang membesarkan kontribusi ekonomi kreatif kepada perekonomian. Lalu undang-undang tadi PP tadi baru berlaku 1 tahun sejak diinikan, ya, belum berlaku ya Pak ya sekarang, ya, baru berlaku 1 tahun sejak kemarin di ketuk palunya. Jadi kita mesti siap-siap nih selama 1 tahun ini untuk bisa melahirkan tata caranya, bagaimana supaya itu nggak sekedar peraturan pemerintah yang pasif, tapi bisa dimanfaatkan sekali. Oke, masuk ke IP itu sendiri, ya. WIPO menunjukkan bahwa industri intellectual property atau hak kekayaan intelektual yang secara intrinsik terkait dengan industri kreatif berkontribusi lebih dari 5% terhadap PDB global. Jadi gede sekali, ya, 5% terhadap PDB global, dan menghasilkan 4-7% lapangan kerja nasional di setiap negaranya. Jadi ekonomi kreatif itu di setiap negara tuh kurang lebih antara 4-7% tenaga kerja, ya, lapangan kerja di setiap negaranya. Tapi ada satu hal, kemarin kan Pak Sandi dan itu juga memang dari saya dulu selalu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB-nya nomor 3 di dunia. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Korea,
nomor 3 Indonesia. Jadi sumbangan kita di bidang ekonomi kreatif kepada PDB nasional itu nomor 3 terbesar di dunia. Tepuk tangan dong Pak ya. Oh itu boleh tepuk tangan. Presentasi ya. Tapi kita lupa bahwa China sekarang luar biasa. China itu sebetulnya ini data yang terakhir ya. China itu dengan nilai ekspor barang kreatif senilai 168,5 miliar dolar. Ekspornya dia loh, belum lagi apa yang dimanfaatkan di negerinya 1,3 miliar itu ya. Ekspornya ekonomi kreatif itu aja barang kreatif 168,5 miliar dolar. Itu 4 kali ekspor barang semacam itu oleh Amerika. Sebetulnya udah 4 kali lipat ekspornya ekonomi kreatif dari China. Luar biasa kan. Jadi kita, Amerika bisa cetak US dollar setiap saat. Kita harus terus mencetak currency baru kita ini, ya, kekayaan intelektual ini, supaya kita bisa tidak hanya sebagai penikmat, tapi juga sebagai produsen, mengekspor kalau bisa barang-barang dan jasa ekonomi kreatif dunia. Ya, yang lain sih umum-umum aja deh. Cuman saya melihat begini, pengelolaan intellectual property ini terhadap hasil-hasil karya cipta kita itu seperti apa yang oleh Pak Jokowi sedang gaungkan dan laksanakan, yaitu hilirisasi, ya, hilirisasi. Semua penciptaan itu semua orang bisa laksanakan sebagai komoditas. Kalau kita anggap itu ya, analoginya komoditas, orang bikin lagu, bikin apa, tapi kalau kita nggak punya IP, aturan IP yang established, yang pro terhadap penciptaan, yang terus berkembang, ya kita akan seperti komoditas saja, laku, ada pasarnya, ada ekonominya, ada orang yang dimakmurkan, seperti dulu kita jualan nikel, raw nikel keluar, boksit dan lain-lain. Tapi kemudian hilirisasi ini melalui smelter, ya. Jadi IP ini untuk saya ini smelter dari karya cipta, supaya ada nilai tambah yang berkali lipat dari ciptaan-ciptaan kita di Indonesia, gitu. Jadi itu smelter sebenarnya. Sebelumnya saya bilang ekonomi kreatif itu seperti sumur yang dalam, yang nggak ada habisnya, betul, ya. Tapi apa yang dihasilkan dari sumur ini kalau nggak ada smelter, nggak ada ekosistem yang bisa menaikkan nilai tambahnya, ya begitu aja. Memang ini tugas kita masih panjang sih, kita harus kerjasama agar semua karya cipta di Indonesia ini bisa punya nilai tambah yang bisa memakmurkan Indonesia lebih jauh lagi. Kayaknya itu aja deh semuanya. IP sih nanti diciptakan oleh teman-teman apa itu IP, tapi bahwa kekayaan intelektual itu atau karya cipta itu dulu tidak diakui ya di dunia. Di abad pertengahan belum ada aturannya, sampai orang-orang takut untuk melahirkan atau memberitahu orang tentang karyanya, takut dibaca. Sekarang sudah jelas, tapi di Indonesia masih setengah-setengah menurut saya, ya, masih harus dikembangkan lebih jauh lagi ekosistemnya, kebijakan dari pemerintahnya. Saya juga tahu bagaimana sulitnya, misalnya Kementerian Parekraf untuk bisa menggolkan ini seorang diri, harus sama-sama semua. Harus ada tekad yang sama gitu sama kita juga, para pengusaha dan juga para pegiat ekonomi kreatif untuk bisa melahirkan satu ekosistem yang betul-betul bisa meningkatkan nilai tambah dari karya-karya cipta kita. Awalnya ini bagaimana karya cipta bisa menjadi fidusia atau bisa menjadi jaminan utama dari pinjaman finansial seorang artis atau seorang pencipta. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini di Kadin ini bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan kita, dan kalau bisa sih bisa melahirkan usulan-usulan yang lebih baik untuk pemerintah, gitu ya. Saya yakin pemerintah sekarang sih semuanya open ear, selalu mendengarkan. Kalau enggak kita teriak aja sama-sama. Nggak ada lagi gap yang besar antara pemerintah dengan kita. Kita harus bisa selalu berkomunikasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.